Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel. Pak, kalau tadi berbicara tentang pembagian tugas nih untuk siapa mengerjakan apa tentunya ya, mungkin seperti itu. Bisa dijelaskan kembali apa yang harus dilakukan oleh Dinas Kehutanan sendiri, Pak? Tadi disebutkan bahwa yang menangani karhutlah kan banyak pihak. Kita salah satunya, sehingga kita harus cerdas-cerdas membagi tugas sehingga tidak tenaga kita lebih efisien. Nah, untuk kasus yang di ring 1 ini kita memang secara berarti konsentrasinya ada di ring 1 ya, di ring Pak? 1. Kalau di kabupaten kota kita sudah jalan semua dan itu apinya tidak semasif ring 1. Jadi dia begitu dipukul padam. Memang daya rusaknya juga besar, tetapi asap yang ditimbulkan hampir tidak ada. Setelah mati saja gitu. Nah, kalau di ring 1 tidak bisa mati. Ini akhirnya kami bagi tugas, yang daerah yang tidak bisa mati tanggung jawab kami, kemudian yang bisa ditangani oleh Damkar tanggung jawab BPBD. Itu berapa luasan, Pak, yang area yang tidak bisa mati gitu, apinya itu? Saat ini berdasarkan identifikasi poligon kami itu hampir 900 hektar. 900 hektar. Ya. Dan tadi sudah hampir tergenangi dengan 200 ya, berarti mungkin tinggal 700 hari ini mungkin ya, lebih, mungkin udah mulai naik. Terus mulai naik ya. Mudah-mudahan 2 minggu lah kita selesaikan perendaman itu dengan masif, dan kita memang mengerahkan semua tenaga teman-teman dari seluruh OPD Pemprov Kalsel, kemudian mengerahkan semua alat-alat yang ada di pertanian untuk membackup perendaman itu. Iya, itu karena karakteristiknya itu adalah hutan gambut gitu ya, seperti itu ya. Jadi tidak bisa, harus direndam. Betul, harus direndam karena tidak itu yang tidak tadi ada kata lain. Tidak ada kata lain seperti itu ya. Tapi apakah itu termasuk lahan produktif kah atau bagaimana, Pak? Sebenarnya gambut ini mempunyai formasi yang memang spesifik ya. Dia punya khusus yang manfaat alamnya cukup besar. Cuma ya tadi ini menjadi PR kita untuk memberikan penegasan atau pengertian kepada masyarakat. Gambut ini kalau kita jadikan pertanian memang risikonya tinggi. Karena pertama bahaya kebakaran akan selalu mengancam. Kemudian akan terjadi subsiden. Jadi tanah semakin turun. Kemudian sebenarnya yang secara langsung akan terasa badai. Badai itu kalau sudah gambutnya, pohonnya ditebangi, itu muter badai. Jadi di Colorado apa segala itu gara-gara memang mangrove-nya ditebang, dijadikan pertanian. Selanjutnya angin itu bertemu ria membentuk angin putar yang cukup besar. Nah, ini kita bisa saksikan langsung di Dugun Tamar itu. Oke, berarti lahan itu tidak boleh dong untuk dipergunakan gitu seperti itu ya? Ya, maksudnya tidak boleh untuk pola budidaya seperti lahan kering. Itu lahan basah. Jadi polanya berbeda. Itu yang mesti harus kita taati di semua sektor di sana. Berarti harus ada pola untuk sosialisasi kepada masyarakat. Karena itu lahannya adalah lahan negara atau lahan perorangan juga? Nah, ini masalahnya, ini milik masyarakat. Agak susah kita ininya. Di sana ada 900 hektar di hutan lindung, tapi itu relatif aman karena udah kita blocking. Kemudian yang kebakar mulai hari raya Idul Adha kemarin ya di APL itu, daerah Kurnia, kemudian Tegal Arum, Cindialus, kemudian Guntung Damar, itu semuanya milik masyarakat yang di lapangan sering kita lihat petak-petak namanya. Jadi memang kita memang harus intensif untuk melakukan penyuluhan gimana budidaya yang diperkenankan dengan karakteristik pemanfaatan lahannya itu ya seperti itu. Karena kalau misalkan yang tadi katakan Bapak bahwa ini berbeda dengan pemanfaatan lahan kering ya seperti itu. Beda sekali. Oke, apakah ini dikatakan sebagai role model kalau tadi Bapak katakan untuk pengembangan selanjutnya apakah emang harus seperti ini kan untuk dipatenkan gitu seperti itu? Sepertinya hasil rapat kemarin dipimpin oleh Pak Sekda, perintah Pak Gubernur, kita minta tahun ini jadi role model untuk kita akan terapkan di tahun 2020. Mau panas kemarau berapa bulan itu kegiatan timingnya harus ditaati. Jadi mulai penyuluhan akan kita laksanakan di masa musim hujan dengan menggerakkan seluruh komponen yang terlibat langsung dengan Karhutlah dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, dari Dinas Pertanian, dari Kominfo, semua komunitas-komunitas yang menjadi binaan kami itu hari ini kita desain sehingga menjadi kekuatan pukul yang memang perlu untuk memadamkan itu. Dan kita akan fokus kepada 100 titik atau 100 desa yang terindikasi memiliki potensi karhutlah yang cukup tinggi yang dirilis oleh BPBD. Jadi 2020 dengan role model yang terjadi hari ini kita akan aplikasi di 100 desa itu dengan menggunakan segala sumber daya yang di kita banyak loh, ada alat pertanian dan seterusnya yang kita akan
saling tumpang susunkan, sehingga kita harapkan akan meminimalisir karhutlah yang akan terjadi. Memang yang masih masalah budaya masyarakat yang bercocok tanam, lebih suka membakar ini yang memang secara penuh harus menjadi perhatian khusus kita, karena itu berbeda pada saat dikelola dengan tanpa bakar, memang diperlukan waktu agak panjang dan biaya cukup tinggi. Nah, ini memang harus ada perhatian dari teman-teman ahli ekspertis untuk memberikan budidaya yang sekelas tapi dengan yang murah. Itu yang menjadi PR kita, masih kita belum bisa secara konkret, belum kita bisa rumuskan. Oke. Untuk penanganan ini mungkin bukan hanya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi ini harus ada kaitannya, harus ada kolerasinya dengan masyarakat ataupun warga sekitar. Himbauan Bapak terkait dengan hal ini untuk menangani supaya tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan secara masif. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi saat ini sebenarnya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah membentuk komunitas-komunitas di tingkat kelompok tani. Kalau di kehutanan namanya masyarakat peduli api. Dibentuk hampir di seluruh desa yang berada di kawasan dan di sekitar kawasan hutan. Kemudian Dinas Perkebunan juga sudah membentuk pekebun pengendali api. Kemudian dari Dinas Sosial juga ada namanya brigade pengendalian karhutlah. Jadi semua itu nantinya kita harapkan kita bisa gerakkan. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya sudah cukup kita saling menyalahkan. Jadi kita harus cari solusi, dan yang paling penting dengan sepunya daya apapun kita, masing-masing kita, baik dengan fungsi apapun, kesehatan, pendidikan, ayo turun sama-sama segera menyelesaikan kabut asap ini. Kalau tidak selesai, yang rugi kita semua. Jadi yang guru ya harus penyuluhan ke guru, yang kesehatan turun memeriksa kesehatan, yang pertanian menggunakan alat untuk mengendalikan api, dan seterusnya. Tidak boleh ada yang berpangku tangan hari ini, karena prediksi kemarau dari BMKG akan berlanjut sampai di akhir Oktober 2019. Masih 1 bulan lagi. Masa kita diem saja menghadapi ancaman bencana ini? Ayo turun sama-sama, hilangkan egois sektoral, hilangkan kepentingan pribadi, turun semua, termasuk teman-teman mahasiswa. Kita langsung turun saja, edukasi, ikut madami, atau apapun yang bisa dilaksanakan di sana, di luar waktu perkuliahannya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Mudah-mudahan untuk tahun depan ataupun untuk 1 bulan ke depan tidak lagi masif untuk kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan ini. Terima kasih Bapak sekali lagi. Demikian saudara, perbincangan di pagi hari ini. Kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.